شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Sambutan berikutnya kami persilakan Ustadz Ahmad Ghozi sekaligus sebagai sedikit laporan kegiatan dari seminar pembelajaran bahasa Arab ini. Saya tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya hormati Ketua IWI Kemdikbud Bapak Ustadz Dr. Widiatmoko yang telah menyampaikan kata sambutannya tadi. Banyak manfaat yang bisa kita petik, dan juga segenap widai suara yang hadir hari ini maupun dosen-dosen yang hadir hari ini. Ini ada beberapa dosen saya lihat yang hadir, tapi tidak menunjukkan jati dirinya, ya. Dan juga para narasumber, Ketua Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia Pak Maki Hasan, kemudian juga seluruh Ketua MGMP di Indonesia yang mungkin hadir hari ini, dan para guru bahasa Arab baik dari SMA, MA, SMK, MTS, SMP IT, SMA IT, SD IT, dan guru-guru bahasa Arab lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu lembaganya. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya cuma menyampaikan beberapa hal saja tentang laporan, jadi karena diminta menyampaikan laporan, jadi saya menyampaikan pula laporan yang sebetulnya saya cukup sebagai pemateri saja, tapi tidak mengapa saya menyampaikan laporan karena memang saya yang menginisiasi acara pada kesempatan pagi hari ini. Jadi yang pertama-tama terima kasih kami sampaikan kepada IWI Kemdikbud, Pak Widiatmoko beserta jajarannya, dan Pak Maki Hasan beserta jajarannya di Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia. Beserta teman-teman semua, guru-guru bahasa Arab, Bapak Ibu, asatiz, ustadzat yang hadir hari ini, yang ikut, maupun yang mungkin tidak bisa ikut karena memang dibuat 50, lalu kemudian kurang, tambah lagi 50, 100 kurang. Alhamdulillah ada donasi dari IWI Kemdikbud dan juga Pusdatin, ya, Pusat Data Indonesia, yaitu pemberian link Zoom gratis yang unlimited, bisa kita gunakan bisa 2, 3, sampai bahkan katanya sampai 9 jam. Tapi kita tidak akan pakai sampai 5 jam, 6 jam. Cukup 3 jam atau 2 jam setengah. Ya, sampai zuhur atau sebelum zuhur kita selesai. Terima kasih banyak semua dukungan yang telah diberikan, dan pastinya dukungan itu akan sangat manfaat buat kami sebagai narasumber, panitia, host, kemudian moderator, dan juga peserta. Pasti akan sangat bermanfaat. Dan kita berharap kegiatan ini semoga akan selalu terus terlaksana, berkesinambungan, tidak berhenti sampai di sini saja. Apalagi kalau kita lihat kita sedang diminta untuk menyiapkan anak kita, siswa kita menjadi siswa yang well-being. Dalam bahasa Arab itu well-being itu hayatan thayyibah. Nah, saya memaknainya hayatan thayyibah. Yang well-being ini kemudian dirinci, ya. Saya mencatat tadi rinciannya, yaitu pertama adalah aktualisasi diri. Jadi al-istiqomah. Kemudian kematangan, maturity, itu nujud. Nudujun itu ada beberapa hal. Jadi nudujul aqidah, nudujul ilmi, nudujul maharah, dan nudujul khibrah. Itu penjelasannya. Tapi nanti itu akan dijelaskan mungkin lain waktu. Bukan tempatnya menjelaskan di sini. Dan juga
full functioning. Full functioning itu saya memaknai dengan khairukum anfa'ukum linnas. Ya. Manusia yang itu adalah manusia yang bermanfaat itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi itulah beberapa hal yang sudah kita peroleh ilmu pada kesempatan pagi hari ini, dan mohon maaf bila terjadi kekurangan di sana sini dalam pelaksanaan, baik dari sisi sinyal, kemudian beberapa atau mungkin ratusan teman-teman lain yang tidak bisa tertampung masuk dalam undangan pada kesempatan webinar hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran wa jazakumullah khairul jaza kepada seluruh sambutan pada pagi hari ini, khususnya untuk Ketua IWI Kemdikbud, Dr. Widiatmoko, Ketua MGMP Bahasa Arab, Dr. Maki, dan yang terakhir dari unsur PMPTK Bahasa Jakarta, Dr. Ahmad Ghozi. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita mulai seminar kita kali ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Ghozi. Saya yang share screen-nya ya, Ustaz. Ya, monggo silakan. Baik. Para asatiz yang terhormat, ini nanti akan kami share materinya setelah seminar selesai. Ya, materi jadi terbaru ya Bu Jahan. Ya, siap. Jadi mohon kesabarannya untuk menunggu setelah seminar selesai. Baik. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba tabsiratan liulil albab wa ja'alahu ajallal kitabi qadra wa aghzaraha ilma wa nazma wa ablaghaha fil khitabi qur'anan arabiyya ghayra dhi'i wajin wala makhluqin wala syubhatin wala irtiyab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal asatidzah al-a'izza al-mushtarikin bi hadhihi an-nadwa al-wataniyah an ta'lim al-lugha al-arabiyyah bi wasilati internet wa khususan Mudarribin Indonesia Dr. Widiatmoko wa Rais Majma' Mudarrisi Al-Lugha Al-Arabiyyah fi Indonesia Ustadz Maki Hasan Al-Magister wa ikhwani wa akhwati min Mudarris Al-Lugha Al-Arabiyyah fi anha'i biladina Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Najtami'u fi hadzal makan al-mubarak atau fi wasilati internet wa insyaallah sanurakkis fi hadhi an-nadwa al-wataniyah fi tarkiz al-maddah tadris al-lugha al-arabiyyah al-mumti', di makna pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan. Wa hadza muta'alliqun bi ayyi syai'in al-ma'ayir al-muta'alliqah bi al-mudarrisin wal-zuruf wal-mawad ad-dirasiyah al-muta'alliqah bi ayyi syai'in hatta yastati' at-tullab ay yata'allamu fi wazifatin kamilah syamilah hatta yastati'u ay yatafa'alu ay mutafa'alatan kamilatan ma'a al-akharin. Wala siyama anna mudarris al-lugha al-arabiyyah
lazim alaihi an nata'allam at-turuq wal madkhal al-muta'alliqah bima fihi min al-kutub al-mawjudah min al-khubara. Limada? Li'annahu mudarris. Wal mudarris Allah yu'ti al-ma'lumat wal ma'arif litullabihi hatta yastati' ay yakunu mahirin wa ay yakunu lahu kafa'ah atau kifayat katsirah fi al-lugha al-arabiyyah. Tayyib, tashilan wa tabhiman lakum natakallam bil lugha al-indonesia ahyanan wa bil lugha al-arabiyyah ahyanan. Nah, nastamir Ustaz Jahan. Awalan طيب هناك تدريس عبر التاريخ في إندونيسيا أو في العالم. أولا هناك الطرق والاستراتيجية المستخدمة في تدريس اللغة العربية المعروفة، مثلا الطريقة العالمية وعرفنا هذا، والطريقة المباشرة وعرفنا هذه، والطريقة السمعية الشفوية، والطريقة القواعد والترجمة، والطريقة الصامتة، والطريقة الاتصالية. هذه هي مدخل والطرق والاستراتيجية المتعلقة والمستخدمة في تدريس اللغة ولا سيما في تدريس اللغة العربية. وهناك أيضا مدخل في تدريس التي يستخدمها المدرسون والخبراء في مجال عام، مثلا quantum teaching and quantum learning. وهذه هي أسس Bobby Potter and Mike Hernacki di sekitar tahun 1990-an. Itu sudah ada satu pendekatan yang dikemukakan oleh Hernacki dan Bobby Potter yang disebut dengan quantum teaching dan learning. Dan kalau kita lihat di sana, hunaka usus katsira muta'alliqah bi at-tullab. مثلا من يتعلم بالاستماع على الأقل على الأعظم على الأكثر، ومن يتعلم كثيرا بالعين، من يتعلم كثيرا بالحركة، وهناك reward أي هدية لمن يتفوق في التعليم. وهناك أيضا الذي عرفنا ب accelerated learning and edutainment, belajar cepat atau percepatan dalam pembelajaran. Otak harus tenang, buat siswa kemudian menjadi lebih nyaman. Kemudian di sana ada humor, di sana juga ada sugesti, bahkan di sana ada entertainment atau ada sisi musikal. Semua ini terkait dengan masalah pembelajaran. Dan kita mencoba untuk menggabungkan dalam bahasa Arab dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh banyak pakar. Karena itulah muncul paradigma baru. Dan paradigma baru ini adalah konvergensi gabungan dari berbagai macam teori. Karena tidak ada teori terbaik, tidak ada teori yang paling bagus. Semua teori bagus. Sebagaimana tidak ada metode yang paling bagus, pendekatan yang paling bagus. Semua ada yang bagus, ada juga kekurangannya. Jadi tergantung situasi yang akan digunakan. Silakan Bu J, karena waktu kita terbatas. Ya. Selanjutnya mari kita lihat pada tayangan yang kami sudah siapkan. Istamir. Nah, ada satu atau beberapa hal tantangan yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab hari ini. Tetapi satu yang paling mengerucut dan paling kita harus fokus adalah adanya intibaat tentang bagaimana bahasa Arab itu kok sulit di kepala siswa. Nah, kita perlu untuk izalatul intibaat atau zawalul intibaat anna lughal arabiyyah sha'bah fi ru'usit tullab. Hari ini kita perlu menghilangkan kesan itu. Intibaat yang ada di kepala siswa adalah belajar bahasa Arab itu berat.
Belajar bahasa Arab itu sulit. Nah, itu yang perlu kita hilangkan. Sehingga kemudian kalau kesan itu sudah hilang, maka anak-anak akan belajar lebih mudah. Saya meyakini bahwa sedemikian banyak problematika yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab, inilah salah satu yang sekarang perlu untuk kita hilangkan. Problematika itu. Kesan. Jangankan kepada siswa, orang-orang dewasa pun kenapa banyak kepala sekolah yang kemudian sekarang kurang memberikan ruang kepada guru-guru bahasa Arab di dalam peminatan, boleh jadi disebabkan karena guru kepala sekolah itu melihat pelajaran bahasa Arab ini sulit dibanding bahasa asing yang lain. Ini yang perlu kita hilangkan. Lanjut Bu J. Ya. Jadi ketika kita sudah bisa menghilangkan apa yang menjadi kesan bahasa Arab ini sulit, maka insya Allah kita akan bisa menerapkan pembelajaran yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, dan lebih menyenangkan kembali. Lanjut. Ya. Ya, ada delay sedikit kalau saya sudah tekan dari tadi, tapi delay. Ya, sudah. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ada pembelajaran yang menyenangkan, yang boleh jadi di dalam kepala kita konsepnya itu menyenangkan. Belum tentu itu termasuk yang dikatakan menyenangkan. Atau pembelajaran itu yang biasa-biasa saja, tapi ternyata sebetulnya itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Kita lihat pertama, ini mungkin tidak mengambil semua hal yang terkait dengan pembelajaran menyenangkan, tetapi minimal kita bisa mengambil poin-poin dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah guru selalu mengajak siswa tertawa selama pembelajaran. Pertanyaannya adalah betul atau tidak? Kalau dari mulai masuk sampai akhir pembelajaran isinya tertawa saja, ya. Memang siswa kemungkinan menjadi tertawa, menjadi terkekeh-kekeh, tapi apakah itu termasuk pembelajaran yang menyenangkan? Akhirnya apa yang terjadi? Boleh jadi isinya adalah humor di dalamnya. Dan ketika siswa pulang, tujuan pembelajaran tidak bisa diperoleh. Yang didapat hanyalah bahwa pembelajaran itu didapatkan oleh siswa dari sisi ketawanya saja. Dan ini tidak termasuk pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua adalah siswa diajak bermain apa saja, yang penting senang. Apakah ini juga termasuk pembelajaran yang menyenangkan? Tentu tidak. Ada permainan-permainan yang mungkin cocok untuk siswa tertentu, tetapi ada permainan yang tidak cocok untuk siswa yang lain. Tergantung jenjangnya. Dan permainan itu tidak harus mendominasi semua waktu pembelajaran. Kemudian ruangan dicat warna-warni agar siswa senang. Kalau dikatakan betul juga tidak, kalau dikatakan tidak juga tidak. Artinya apa? Boleh jadi ini benar kalau seandainya terkait dengan siswa-siswi TK, siswa-siswi SD di kelas bawah. Kemudian belajar tanpa tes. Belajar hari ini tanpa tes, itu membuat senang. Ya, makanya ketika ada kebijakan penghapusan UN, saya mau tanya kepada guru-guru, apakah siswa-siswa kita senang? Dan saya juga mungkin bertanya kepada guru-guru, bagaimana dengan guru-guru? Apakah senang dengan dihapuskannya UN? Ya, boleh jadi senang. Dan siswa apalagi lebih senang. Tetapi kalau pembelajaran tanpa ada tes, bagaimana mengukur keberhasilan sebuah tujuan pembelajaran? Jadi tidak sepenuhnya betul. Kemudian siswa diberi hadiah oleh guru. Semua siswa diberi hadiah oleh guru. Bukan siswa-siswa yang memiliki prestasi. Semua diberi. Saya kira ini juga perlu kita renungkan. Tidak diberikan semua, tetapi boleh jadi disiapkan untuk beberapa yang memang bisa memberikan motivasi bagi siswa lain dikarenakan dia aktif, dikarenakan dia lebih mudah untuk menjawab pertanyaan. Semua siswa mengalami proses belajar. Pembelajaran yang menyenangkan adalah apabila siswa bisa melakukan dan apabila siswa bisa langsung terjun mengalami pembelajaran itu sendiri. Itu disebut pembelajaran yang menyenangkan.
Dan di dalamnya ada proses active learning, belajarnya aktif. Juga ada interaksi antara guru dan siswa secara maksimal. Dan ini betul, ada variasi metode dan teknik pembelajaran yang digunakan. Ini juga betul. Kemudian menggunakan media alat canggih atau modern. Ini juga betul, tetapi tidak selamanya betul. Boleh jadi juga ketika kita tidak menggunakan media yang canggih, toh pembelajaran bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian penuh antusiasme dalam pembelajaran antara guru dan siswa. Ada teori yang mengatakan bahwa ketika siswa ditanya, di antara beberapa hal yang paling Anda pilih yang mana? Apakah metode guru, apakah materinya, apakah antusiasme guru, ataukah medianya? Dan rata-rata siswa menjawab apa? Rata-rata siswa menjawab adalah antusiasme guru dalam mengajar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah siswa berada pada kondisi ingin terus belajar dan tidak bosan. Artinya itu menunjukkan bahwa siswa senang. Siswa senang. Dan ini yang diharapkan. Ketika bel berbunyi, siswa berkata, ya belnya bunyi, ya selesai. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Arab, kita mengenal teori dari Rusdi Ahmad Tu'aimah. Ada yang disebut dengan ta'limul lughah atau ta'allumul lughah, ada yang disebut dengan iktisabul lughah. Saya tanya Bapak Ibu sekarang, Bu Emi dari background bahasa Pak Jerman, Pak Widiat Moko dari background bahasa Inggris, dan kita semua dari background bahasa Arab. Di Arab, anak kecil kenapa sudah bisa bicara bahasa Arab? Di Perancis, anak kecil sudah bisa bahasa Perancis. Di Jerman, anak kecil sudah bisa bahasa Jerman. Kita yang di Indonesia belajar bahasa Arab sudah 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun, toh diajak bicara bahasa Arab pun tidak terlalu lancar. Kenapa anak kecil di sana lancar? Karena dia mengalami yang disebut dengan iktisabul lughah. Belajar bahasa itu karena bisa, karena biasa, dan biasa. Sedangkan ta'allumul lughah dan ta'limul lughah itu disebabkan karena bahasa itu adalah ilmu. Nah, permasalahannya adalah kita harus menggabungkan dua hal ini. Di dalam bahasa itu ada yang namanya qawaid, ada yang namanya tata bahasa yang perlu juga kita pelajarkan. Tetapi jangan fokus pada tata bahasa. Sehingga pada akhirnya siswa hanya belajar i'rab. Padahal yang diminta dalam bahasa adalah komunikasi. Yang terpenting adalah biasakan saja mereka bicara, tetapi tetap diberikan porsi untuk belajar tata bahasa. Ya. Jadi kita dapat dua nih, iktisabul lughahnya dapat, ta'limul lughahnya juga dapat. Selanjutnya Bu Jehan. Ya, kalau ini adalah teori yang diungkapkan oleh Tu'aimah. Ya, di mana di sini ada pesan yang disampaikan ketika kita mengajarkan maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah dan maharatul kitabah. Ya, selanjutnya Bu Jehan. Dan kalau kita mau melihat pembelajaran itu berhasil karena menyenangkan, kita juga harus lihat gurunya. Bagaimana seorang guru bisa menyampaikan pola pembelajaran yang menyenangkan? Pertama, ada juga guru-guru yang tidak mau berubah. Ya, keterbukaan terhadap pengalaman baru. Ada pengalaman baru tapi dia tidak mau. Saya nggak mau Kenapa? Saya sudah enak dengan sekarang. Ngapain berubah? Ngapain saya harus menambah ilmu? Udah cukup segini aja. Ya, tidak mau ada keterbukaan terhadap pengalaman baru. Yang kedua adalah al-jumud. Banyak juga yang jumud. Sebetulnya kalau kita memiliki kelenturan berpikir, kita akan menjadi lebih banyak mendapatkan wawasan dan pengetahuan. Tapi karena jumud, jadi kurang kreatif akhirnya. Kemudian kebebasan dalam ungkapan diri dan menghargai fantasi. Guru banyak mengkreasikan diri, sehingga dia bebas mengungkapkan dirinya. Bapak Ibu lihat di YouTube sekarang sudah mulai banyak pembelajaran bahasa Arab. Artinya itu adalah kebebasan dalam mengungkapkan diri dan berani men-share di YouTube. Ya. Kemudian minat terhadap kegiatan kreatif. Kegiatan webinar semacam ini adalah kegiatan yang mungkin kita harapkan. Kegiatan berbagi. Ya. Mungkin ilmu yang penting buat kita, wawasan yang penting buat kita, kemudian pengalaman yang penting buat kita. Bukan diukur bukan diukur dengan materi. Tapi justru ilmu ini yang perlu buat kita semua. Saling memotivasi. Kemudian kepercayaan terhadap gagasan sendiri. Jangan pernah malu untuk membuat gagasan di kelas sendiri, membuat metode, membuat teknik-teknik baru, sehingga makin berhasil pembelajaran bahasa Arab. Silakan Bu Jehan.
Nah, ini mungkin adalah slide saya yang terakhir. Dan saya ingin menyatakan pada kesempatan hari ini, saya setuju yang disampaikan kutipan dari Pak Widiatmoko tadi. Bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu salah satu faktornya adalah ruhul mudarris. Ruhul mudarris. Yang kedua adalah hadaratul fil fasli jisman wa ruhan. Jadi kalau sudah ruh mudarisnya betul-betul bagus di kelas, ya, lalu kemudian siswa hadir di kelas jisman wa ruhan. Karena banyak juga siswa yang hadir di kelas yang mut wala yahya. Ya. Mereka tidak hidup, tidak mati. Mau keluar nggak enak, nggak keluar nggak enak. Jadi akhirnya mereka merasa tersiksa. Tapi ketika kemudian mereka hadaratullah fil fasli jisman wa ruhan, zahiran ya wa batinan, lahir dan batinnya ada di dalam kelas. Boleh jadi siswa banyak yang belajar tetapi di dalam kelas fisiknya, tapi pikirannya ada di luar kelas, hatinya tidak ada di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah turuk mutanawiyah. Ya, turuk mutanawiyah. Metode dan teknik yang bervariasi. Mau menggunakan accelerated learning, mau menggunakan quantum learning, tapi kalau bervariasi itu pasti akan menyenangkan siswa apapun yang mau diterapkan. Kemudian at-tullab yastaghdimuna jami'a hawasihim fil fas. Jadi siswa menggunakan semua indranya di dalam pembelajaran di kelas. Inilah yang mungkin kita bisa namai dengan kalimat bahwa siswa mengakomodir gaya belajar dari yang namanya visual, kemudian auditif, dan kemudian kinestetik. Mereka semua menggabungkan semua. Dan kalau lihat dari kiri kanan yang saya sebutkan tadi, itu ada juga ya saya buatkan kecil di situ niyatun fit tadris. Bagaimana roh mudarris ini ditunjang oleh niat mengajar. Maaf loh Pak, maaf Ibu ya. Kalau niat mengajarnya kita hanya sebatas masalah materi saja, selesai mengajar ya sudah, tidak ada pengaruh buat siswa apapun. Ya, tidak ada pengaruh. Ya. Makanya ada sebuah pertanyaan seperti ini, mungkin bisa menjadi renungan bagi kita semua. Di UIN atau di universitas yang umum selain UIN itu ada pendidikan bahasa Arab. Nah, pertanyaannya adalah apakah bahasa Arab bisa berkontribusi terhadap pendidikan? Atau apa peran bahasa Arab bisa menjadikan anak lebih terdidik? Itu penting. Ya, kalimat seperti itu dan itu sempat dilakukan diskusi oleh banyak dosen, banyak guru. Dan ternyata memang bahasa Arab itu punya peran penting dalam pembelajaran bahasa Arab guna meningkatkan akhlak siswa. Siswa yang tahu bahasa Arab lebih banyak, maka dia makin cinta terhadap Quran. Makin gampang dia memahami Quran. Makin gampang dia memahami hadis. Ya, dan itu akan berdampak pada pemahaman keagamaan. Kemudian yang di bawahnya lagi, ya, al-muallim, ya, al-mudarris ka'annahu aban litullab. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang tradisional ya, semacam kitab ta'lim, ada kalimat kun aban qabla an takuna mudarrisan. Jadilah kamu sebagai ayah sebelum kamu menjadi guru. Ini kalimat bagus ini. Kun aban qabla ayyakuna mudarrisan. Jadilah kamu ayah sebelum jadi guru. Kenapa? Karena kalau sudah jadi guru, kemudian di situ ada rasa kebapaan, gampang dia dalam mengajar. Ya. Kemudian ahdabut tadris ma'rufah bihatulab. Di sisi kiri itu tertulis bahwa sebisa mungkin pembelajaran yang menyenangkan itu akan berjalan apabila tujuan pembelajaran diketahui siswa dari sejak awal. Siswa tahu mau belajar apa. Tapi kalau seandainya dia tidak tahu mau belajar apa, bagaimana mau menyenangkan? Dan yang terakhir adalah kifayatul muallim fit tadris. Ada kompetensi guru dalam mengajar yang baik. Guru itu adalah seniman. Ya, teaching is an art. Mengajar itu adalah seni. At-tadrisu fannun. Mengajar itu adalah seni. Ketika dia sudah bisa mengajar dengan seni, insya Allah anak-anak makin senang. Baik, Bu Jehan, selanjutnya. Nah,
Jadi ini adalah sebuah kalimat terakhir, ya. Diklik sedikit lagi Bu Jan, diklik, ada tulisannya. Nah, sebelumnya, kalau sudah seperti ini, siap nggak kita jadi guru? Guru yang menyenangkan, guru yang bisa menjadi inspirasi bagi siswa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tunggu video-video dari Juanda Pirzal Channel.